Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini 21 April 2024, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Antikris itu berdiri di bait suci yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Antikris itu bukan bermarkas di satu pangkalan militer atau markas militer, tetapi justru nanti akan muncul, dia akan berdiri di bait suci. Alkitab menuliskan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena hal yang sedemikian ini, maka semua orang itu menjadi terpukau dan takjub dan sangat mudah untuk menjadi taat kepada Antikris di akhir zaman, karena Antikris nanti akan duduk di bait suci, akan menguasai bait suci, bermarkas di satu tempat yang disebut orang sebagai bait suci. Saudara, ini ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Jadi di sana disebut bahwa pembinasa keji atau Antikris itu memerintah dari tempat yang dianggap suci, bait suci lahiriah. Jadi sekarang kalau ada sekelompok orang Yahudi, orang Israel yang memiliki keinginan, kerinduan untuk membangun bait suci yang ketiga, saudara, ini justru saudara harus mengambil sikap yang tepat. Karena bait suci secara lahiriah itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam pertentangan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi pada 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, saudara, Tuhan itu mengatakan bait Allah yang jasmani ini yang terbuat dari benda-benda yang mewah, Tuhan katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Semenjak saat itu, maka ada 2 jalur, saudaraku. Yang satu jalur itu merindukan untuk tetap membuat bait suci. Dan, saudaraku, itu meneruskan cita-citanya orang yang dahulu menentang Yesus. Dengan tanda apa engkau bisa mengucapkan hal itu? Orang Yahudi menantang Yesus seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Semenjak itu ada friksi, ada perbedaan keinginan antara orang Yahudi dan Tuhan Yesus. Orang Yahudi ingin tetap membangun bait suci dan itu sampai sekarang belum terlaksana. Kemudian pada akhir-akhir ini kita mendengar berita mulai akan dicanangkan pembangunan bait suci yang ketiga. Dan itu kalau dilaksanakan, saudaraku, itu akan menimbulkan konflik dunia. Karena bait suci yang ketiga, saudaraku, itu kalau didirikan, itu akan bersinggungan dengan agama lain, saudaraku, dengan kepercayaan lain, dan tentunya akan memicu konflik yang amat sangat besar bagi dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, saya sampaikan kembali, ada 2 arus, di mana yang satu arus ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ingin membangun bait Allah jasmani, bait suci yang ketiga namanya. Tuhan Yesus tidak, saudaraku. Tuhan Yesus tidak ingin membangun bait suci yang ketiga tersebut. Bahkan Tuhan sudah katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena nanti Antikris itu bermarkas atau berpusat di satu tempat yang disebut orang bait suci, maka banyak sekali orang yang akan tertipu dan tunduk taat kepada perintah Antikris. Saudaraku, sedangkan Tuhan Yesus itu tidak akan datang di bait suci lahiriah tersebut. Meskipun orang Yahudi itu membuat bait Allah yang ketiga, saudaraku. Karena bait Allah Salomo sudah dirobohkan. Kemudian bait Allah zaman Herodes juga sudah dirobohkan. Saudaraku, tahun 71.
Sampai sekarang kemudian orang Israel yang memiliki cita-cita mempertahankan bait suci yang lahiriah itu, saudaraku, itu siapa mereka itu, saudaraku? Mereka dahulu yang berkata, yang menentang Yesus, bahwa dengan kuasa apa engkau bisa mengatakan hal yang sedemikian? Maka Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Saudaraku, jadi arus lahiriah pembangunan bait suci ini akan dikerjakan oleh bangsa Israel, di mana di dalamnya itu menyangkut ritual-ritual khusus. Saudara mendengar ada ritual penyembelian sapi merah, saudaraku, itu arus jasmani, saudaraku. Kita tidak usah ikut mengurusi hal yang itu, saudaraku. Kemudian mempersiapkan orang-orang Lewi yang akan melayani di bait suci yang akan dibangun. Orang-orang yang ber-DNA Lewi sudah diselidiki dan sudah ada rupanya. Kemudian benda-benda bait suci sudah dipersiapkan, saudaraku. Kita jangan ikut arus yang itu. Arus mempersiapkan benda-benda lahiriah untuk pembangunan bait suci yang ketiga, arus untuk mempersiapkan orang-orang Lewi yang yang akan dipakai untuk melayani di bait suci yang ketiga, arus yang menghebohkan dengan berita tentang lembu merah, itu arus jasmani yang tidak seharusnya kita ikuti, saudaraku. Kita akan mengikuti arusnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bukan untuk mendatangi bait Allah yang jasmani tersebut, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu tidak akan datang di bait suci lahiriah, tetapi akan datang untuk bait suci rohani orang-orang percaya, atau yang disebut sebagai tubuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21 dibacakan Pak Nendra. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Amin. Jadi saya sampaikan ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi siapa, saudaraku, nanti yang akan berdiri, akan menguasai bait suci lahiriah itu? Ternyata adalah pembinasa keji. Saudaraku, kenapa demikian? Iya, karena orang-orang yang membangun bait suci lahiriah itu adalah arus lahiriah orang-orang yang dahulu menentang Yesus, orang-orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus, yang berkata, dengan kuasa apa engkau berhak mengatakan hal ini? Kemudian Tuhan jawab, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari, saudaraku. Karena arusnya itu dari sana, arus orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Maka ketika bait suci Allah itu nanti berhasil dibangun, maka yang duduk, yang menguasai di sana itu adalah pembinasa keji, saudaraku. Dan untuk pembangunan bait suci yang ketiga itu, saudaraku, itu akan menimbulkan konflik dunia, saudaraku. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, harus membangun bait Allah secara rohani, dan kita harus membawa berita pembangunan bait Allah rohani ini kepada Israel, sehingga kita bisa menyelamatkan sebagian dari mereka. Karena memang Israel itu sebagian ada yang tetap akan membangun bait suci Allah, dan sebagian akan ada yang menerima Tuhan Yesus sesuai dengan angka yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu disebut 144.000 orang dari suku keturunan Israel. Itu nanti akan dimeteraikan. Dilanjut Pak Nendra. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Terus? Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Iya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Terus? Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi ketika nanti pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, saudaraku,
ketika nanti antikris itu duduk di bait suci Allah, maka Tuhan Yesus itu menyelamatkan umatnya melalui 3 cara yang ditulis nanti di dalam kitab Wahyu pasal 12, dan ini digambarkan sejak awal dari Matius pasal 24 ayat yang ke-16. Maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ini pengungsian. Orang-orang yang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ini harpazo, Wahyu 12 ayat yang ke-5, saudaraku. Kemudian celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Itu kanak-kanak rohani yang tertinggal, yang nanti diizinkan diperangi oleh antikris. Jadi ketika pembinasa keji itu datang, saudaraku, pembinasa keji itu memang duduknya nanti di bait suci jasmani, di bait Allah yang ketiga. Yang ketika itu nanti jadi, kemudian pembinasa keji itu duduk di sana, Tuhan justru akan melaksanakan proyeknya yang luar biasa, yang namanya harpazo, kemudian pengungsian. Dan ada orang-orang yang tertinggal juga, saudaraku. Ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Terus, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Jadi masa antikris itu masa siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi masa antikris itu, saudaraku, belum pernah terjadi, dan nanti akan terjadi, yang lamanya 42 bulan, 1260 hari, yang lamanya adalah 3,5 tahun. Saudaraku, masa antikris itu terjadi nanti 1 kali saja dan tidak akan terjadi lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang akan datang dan diam di bait suci yang ketiga itu bukan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Yang akan datang dan diam di bait suci yang ketiga itu bukan Tuhan Yesus. Di mana sekarang orang ribut mau membangun bait suci lahiriah dengan segala macam ritual-ritualnya, mempersiapkan benda-benda bait suci, orang-orang ber-DNA Lewi, bahkan kemudian geger dengan lembu merah. Saudaraku, itu arus lahiriah yang ingin mendirikan bait suci jasmani, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus tidak akan datang ke bait suci jasmani itu. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan, menjemput mempelainya, menjemput tubuhnya, saudaraku. Sebab yang dimaksud dengan bait suci itu adalah tubuhnya, seperti ditulis dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, saudaraku. Jadi yang akan datang dan diam di bait suci ketiga itu bukan Tuhan Yesus, tetapi pembinasa keji, manusia durhaka, saudaraku. Sebab apa? Sebab itu kelanjutan dahulu, orang yang mempertahankan eksistensi bait suci lahiriah ketika zaman Herodes, saudaraku. Mereka mempertahankan eksistensi bait suci Allah itu, sedangkan Tuhan Yesus malah berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari, saudaraku. Bahkan dengan aduan ini, saudaraku, Tuhan Yesus itu disalibkan, saudaraku, kemudian mati di kayu salib. Jadi ada 2 aduan yang diterima dan menyebabkan Tuhan Yesus itu disalib. Yang pertama, karena perkataan Tuhan Yesus bahwa dia bisa membangun bait Allah di dalam waktu 3 hari. Sudah kemudian yang kedua, bahwa dia adalah Mesias itu ditolak oleh bangsa Yahudi dan Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah kewajiban kita nanti melalui kegerakan Buddha Putih, kita menginjil bangsa Israel. Dan nanti akan ada orang-orang yang memang ditetapkan oleh Tuhan itu selamat dan dimeteraikan. Jadi yang akan datang dan diam di bait suci ketiga itu bukan Tuhan Yesus, tetapi pembinasa keji, manusia durhaka. Kita akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Ini ayat yang lebih mempertegas.
2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Terus, Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah iya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudaraku, jadi si pembinasa keji atau antikris itu nanti yang akan duduk di bait suci yang ketiga, yang sekarang ritual-ritualnya mulai dipersiapkan pembangunan bait suci yang ketiga. Dan kalau itu dibangun, saudaraku, dunia itu akan gempar karena itu nanti akan bersinggungan dengan kepercayaan lain, saudaraku. Saudara, jadi saudaraku, orang-orang yang meneruskan cita-cita orang Yahudi yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus dengan tuduhan bahwa Tuhan Yesus bisa membangun bait Allah dalam 3 hari. Itu, saudaraku, nanti kelanjutannya adalah, saudaraku, orang-orang yang membangun bait suci Allah yang ketiga, di mana ritual-ritualnya, persyaratan-persyaratannya sekarang sudah mulai dilengkapi semuanya. Saudaraku, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22 ini cita-cita orang-orang ini yang nanti akan melanjutkan pembangunan bait Allah yang ketiga. Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Terus Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." ya, jadi orang-orang Yahudi menantang Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, itu orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, terus 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya, yang dimaksud bait Allah itu tubuh Kristus, tubuhnya Tuhan Yesus sendiri, adalah jemaatnya, adalah kita semua. Jadi di akhir zaman, Tuhan itu akan datang, Tuhan itu akan menjemput kita, Tuhan itu akan menjemput tubuhnya, Tuhan itu akan menjemput mempelai wanitanya. Tuhan tidak akan datang di bait Allah yang ketiga, yang persyaratannya, ritual-ritual pendiriannya sudah mulai dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berhaluan ingin membangun bait Allah yang ketiga. Yuk dilanjut. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Iya, amin, saudaraku. Sedangkan, saudaraku, bait suci yang didatangi Tuhan Yesus nanti itu adalah bait suci secara rohani. Jadi kalau antikris tadi, saudaraku, itu yang didatangi, saudaraku, nanti bait Allah. Ketika pembinasa keji itu duduk berdiri di bait suci, itu Matius 24 ayat yang ke-15, itu antikris. Pembinasa keji itu duduk di bait suci, tetapi Tuhan Yesus itu akan mendatangi bait Allah secara rohani. Yang pertama, itu menunjuk kepada kita, orang-orang yang hidupnya menjadi bait Allah Roh Kudus. Kita baca 1 Korintus 3:16 dan 17. 1 Korintus 3:16 dan 17. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Terus, Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Saudaraku, jadi bait Allah itu ialah kamu. Jadi ini yang akan didatangi Tuhan kita semua, yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kita yang hidup diurapi, dimeterikan Roh Kudus. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 7. Ini bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk bait Allah lahiriah yang dibangun sebagai bentuk bangunan bait suci lahiriah yang dikenal banyak orang sebagai bait suci yang ketiga, bait Allah yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu datang untuk tubuhnya, untuk jemaatnya, untuk mempelai wanitanya. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan datang untuk masuk di bait Allah yang ketiga itu. Gak mau Tuhan di sana, saudaraku. Yang datang di sana nanti justru itu menjadi markasnya pembinasa keji. Itu ditulis dalam kitab suci Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudaraku, ditulis di sana. Saudaraku, kita akan membaca ketika nanti antikris itu, saudaraku, menguasai bait suci. Ketika antikris itu menyatakan diri sebagai Allah dan duduk di bait Allah, maka Tuhan Yesus menyelamatkan umatnya dengan cara yang dahsyat, yaitu dengan harpazo dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, kemudian diungsikan, dan saudaraku, yang terakhir dibiarkan tertinggal. Kita akan baca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ini ayat yang sudah sering kita baca, tapi tidak ada jeleknya. Kita akan membaca lagi Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ayat 2. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, inilah yang akan didatangi Tuhan Yesus di akhir zaman bait Allah secara rohani. Terus, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Terus, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, kelima, perhatikan ini cara pertama Tuhan menyelamatkan umatnya ketika nanti antikris itu duduk di bait Allah secara jasmani. Itu Tuhan kemudian juga menyelamatkan umatnya. Tuhan mendatangi menyelamatkan umatnya. Ya, ayat 5, baca. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini yang harpazo, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Untuk dijadikan apa? Dijadikan pasukan surga yang ditugaskan oleh Tuhan nanti untuk menghakimi bumi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak tahukah bahwa engkau akan menghakimi bumi, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, bahwa engkau akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, ini nanti akan dikerjakan setelah manusia itu harpazo. Kemudian ayat yang ke-6 dari Wahyu 12. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, amin. Ini yang diungsikan, yang mencapai ruang kudus itu diungsikan di satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Jadi selama masa antikris, selama pembinasa keji itu menguasai, meraja, menguasai bait suci secara lahiriah, itu nanti menjadi markas, ya saudaraku, markasnya antikris di akhir zaman. Saudara, ketika pembinasa keji itu berdiri dan menjadi penguasa bait suci lahiriah, kemudian terjadi masa antikris, masa siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi.
maka Tuhan Yesus juga datang menyelamatkan tubuhnya. Karena kalau antikris kan datang menguasai bait suci lahiriah. Kalau Tuhan Yesus datang menyelamatkan tubuhnya, menyelamatkan jemaatnya, menyelamatkan umatnya di akhir zaman dengan 3 cara yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi yang lalu. Jadi maka Tuhan Yesus juga datang menyelamatkan tubuhnya dengan 3 cara yang juga sudah ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Itu ada yang harus mengungsi ke Yudea, kemudian ada yang nggak perlu turun dari peranginan karena akan ada air pasuk. Ada yang saudaraku digambarkan seperti ibu-ibu hamil yang sedang menyusui. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu begitu dahsyat. Saudara, jadi hal ini yang akan saya terangkan untuk saudara ketahui pada saat ini, bahwa ada 2 arus pembangunan bait suci, yaitu bait suci lahiriah, di mana nanti di dalam bait suci lahiriah itu antikris nanti akan berkuasa. Dia akan meluncurkan perintah-perintah dari sana. Betapa mengerikannya, saudaraku. Karena orang mengira itu tempat kudus, ternyata bukan. Itu nanti tempatnya markasnya antikris. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.